Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam jumpa. Saya dengan Hari Sutanto. Semua orang pasti pernah mengalami kemarahan, ya. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi kemarahan ini adalah pilihan kita, supaya kita tidak menderita di dalam kehidupan kita. Kalau kita biarkan marah ini terus berkecamuk di dalam diri kita, maka kita yang menyiksa diri kita. Kita membuat hidup kita akan destruktif, menghancurkan hidup kita sendiri. Yang pasti adalah kehidupan Anda mungkin penyakit akan mudah datang, dan barangkali juga adalah Anda pasti mungkin akan cepat mengakhiri kehidupan ini. Nah, oleh karena itu kita harus cegah supaya kemarahan ini tidak terus ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana ketika kita tiba-tiba dalam suatu ketika kita ingin marah? Nah, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Pertama adalah ketika Anda tahu mau marah, Anda harus coba tarik nafas dulu. Ya, tarik udara nafas, karena ketika udara di dalam tubuh Anda itu banyak, biasanya Anda akan lepaskan akan lebih mudah. Tapi kalau andai kata Anda rasanya udah dalam pikiran Anda itu sudah lagi mumet ya, kemudian udara di dalam itu berkurang, sehingga Anda cepat untuk meledak. Jadi ketika Anda mau marah, Anda tarik nafas yang panjang, kemudian Anda alihkan, ya. Nah, setelah itu, saudara sekalian, teman-teman, Anda harus alihkan. Artinya jangan Anda ikutin. Kalau Anda ikutin kemarahan-kemarahan ini, maka itu akan menuntun kita, akan terus memikirkan kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan kita itu, dan terus-menerus membawa kita akhirnya kehancuran untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu, Anda coba alihkan kepada hal-hal yang positif. Misalkan ketika kemarahan itu datang, Anda mungkin dengarkanlah musik, atau Anda pergi ke suatu tempat yang dimana Anda bisa menenangkan diri dan lain sebagainya, yang membuat Anda hilang dari keadaan itu dulu, ya. Nah, saya ada satu ingat cerita bahwa pada waktu itu ada seorang raja yang luar biasa namanya Genghis Khan. Kalau Anda tahu ya, dia itu punya seekor elang yang sangat luar biasa dan sudah mengikuti Raja Genghis Khan ini. Dan suatu ketika dia pergi hanya sendiri dan ditemani oleh burung elangnya ini. Dan ketika dia sudah jalan, sudah haus, tiba-tiba dia melihat ada sebuah air, dia ingin ambil air, tapi tiba-tiba elangnya ini menghalangi dia dan membuat air itu jadi tumpah yang dia sudah ambil, ya. Nah, dia tetap ini karena dia itu adalah binatang kesayangannya, akhirnya dia ambil lagi air. 2 kali dilakukan masih seperti itu. Akhirnya sudah 3-4 kali dia sudah tidak tahan, kemarahannya memuncak. Dan apa yang dilakukan, begitu elang itu sudah mau menumpahkan air, dia ambil pisau pedangnya itu dan akhirnya matilah elang itu. Dan begitu mati, dan kemudian dia melihat naik ke atas sebentar, ternyata dia menemukan ada ular yang berbisa di pancuran itu yang sebetulnya meninggal. Jadi elang itu sebetulnya ingin menolong raja ini, tetapi karena kemarahan dia tidak bisa kuasa lagi dan akhirnya membunuh elang kesayangannya. Akhirnya Raja Genghis Khan ini menyadari ini, dan kemudian dia belajar kalau kemarahan sudah datang, kita akan bisa menghancurkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu belajar dari cerita ini, teman-teman. Jangan Anda kuasai diri Anda dengan kemarahan itu, ya. Tadi saya sudah bilang, kalau andai kata Anda mendapatkan rasa ada kemarahan dalam diri Anda, maka Anda coba hilangkan dengan cara Anda pikirkan tempat-tempat hal-hal yang mungkin membawa Anda suasana tenang, atau mendengarkan musik, atau hal-hal yang Anda lepaskan, supaya Anda tidak berpikir pada kemarahan yang terjadi itu. Lalu kemudian Anda mulai dengan kondisi tenang itu, Anda mulai pikirkan apa yang menjadi sumber kemarahan Anda itu, ya. Lalu setelah Anda sudah pikirkan, cobalah untuk memaafkan. Artinya apapun juga itu, Anda belajar untuk memaafkan. Diamkan dulu, ya, supaya semua berjalan dengan baik dan Anda memaafkan. Kalau ini Anda rutin menjadikan kebiasaan di dalam kehidupan Anda, ya, sehingga Anda bisa membawa hidup Anda bisa terus menjadi hal-hal yang menjadi lebih baik, karena Anda tahu bagaimana mengendalikan kehidupan Anda. Kalau Anda bisa menuntun kehidupan Anda, artinya Anda bisa membawa kehidupan Anda menjadi lebih baik.
Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kendalikan diri Anda. Tahu apa yang Anda harus lakukan dan membawa diri Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Bagaimana mengatasi rasa kecewa? Seperti kita sudah menahan diri 2 bulan dengan work from home, karantina mandiri, terus tiba-tiba melihat banyak orang tidak peduli, terus kemudian bergerombol, tidak pakai masker dan lain-lain. Rasanya kecewa banget deh. Oke. So sekalian, teman-teman, kalau kita pikirkan seperti ini, artinya ya, menurut pandangan saya, Anda bahagia itu tergantung dari orang lain jadinya. Ya. Kalau Anda mau bahagia, Anda merasa bahwa orang lain harus melakukan sesuatu yang membuat harapan Anda itu tercapai. Betul nggak? Ya. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita kecewa karena antara keinginan dan harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Betul kan? Karena Anda merasa bahwa Anda ingin harapkan orang lain juga memakai masker dan lain sebagainya. Ya, tetapi kenyataannya mereka nggak mau gunakan masker, mereka tidak mau pakai dan lain sebagainya. Yang terjadi akhirnya Anda kecewa. Nah, kalau Anda pupuk ini, kecewa ini terus menerus, maka Anda nggak bisa bahagia sama kehidupan ini. Karena kebahagiaan Anda bergantung terus dengan orang-orang di sekeliling Anda. Anda nggak bisa mengatasi kehidupan ini dengan berjalan dengan baik jadinya. Karena Anda selalu melihat orang lain harus melakukan seperti apa yang Anda pikir. Dan itu adalah hal yang mustahil, teman-teman. Tidak mungkin kita selalu apa yang kita inginkan itu orang lain melakukan apa yang kita mau. Ya. Dan kita nggak bisa merubah apa yang orang lain ingin lakukan. Kalau kita terus memaksakan diri merubah orang lain untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu namanya kebodohan. Itu kita bodoh sendiri. Artinya kita sudah tahu itu ada tembok ya. Sudah tembok kita terjang terus gitu. Artinya kita sendiri yang menyakiti diri kita. Nah, saya kasih tips bagaimana caranya. Anda harus untuk menghilangkan rasa kecewa ini. Pertama, Anda harus kendalikan diri Anda sendiri. Ya, Anda tidak perlu harus merasa bahwa orang-orang itu di sekeliling apapun itu ya, apakah benda kah atau situasi dan kondisi dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan keinginan Anda. Karena hidup tidak selalu sejalan, selaras dengan apa yang kita mau. Pasti kita akan terima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau Anda nggak bisa kendalikan diri Anda seperti ini, maka Anda akan selalu hidup dengan penuh kecewa. Ya, nah oleh karena itu, teman-teman, Anda harus hilangkan itu. Nah, kemudian bagaimana supaya Anda bisa menghilangkan rasa kecewa ini? Kalau andai kata itu sudah terjadi, ya, Anda harus bisa. Ada satu penelitian di Universitas California, ya, ada seorang dokter namanya Dr. Matthew, kalau tidak salah saya namanya. Dia mengatakan kalau kita merasa kecewa, sakit hati dan lain-lain, kita boleh tuliskan hal-hal yang menyakitkan itu, sehingga tanpa sadar sebetulnya kita merilis, membuang rasa-rasa kecewa itu. Jadi kalau kita tuliskan gitu ya, itu sebenarnya kita buangkan rasa kecewa kita itu. Jadi melampiaskan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita butuh teman, kadang-kadang kita butuh siapa orang yang penting yang kita rasa dia punya kemampuan dan kita berbagi sama dia, kita curhat, kita berbagi sama dia. Tetapi hati-hati, karena curhat itu suatu ketika tidak pas, dia bisa menyerang balik kepada Anda. Ya paling baik Dr. Matthew tadi mengatakan, jadi Anda tuliskan saja seolah-olah Anda melepaskan unek-unek Anda. Ya, nah cara yang lain bagaimana Anda mengatasinya? Lakukan dengan meditasi. Teman-teman, meditasi itu akan menuntun kita, membawa kita untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupan ini. Ya, dan ini penelitian sudah begitu banyak mengenai hal ini. Kalau kita bisa melakukan meditasi rutin, maka kita akan membawa diri kita akhirnya di dalam kondisi apapun menjadi tenang dan seimbang. Kalau kehidupan kita tenang seimbang,
gelombang ombak itu yang selalu ada dalam diri kita tidak membuat kita itu ikut di dalam seperti itu. Jadi kita tetap pada batin yang seimbang, tenang begitu. Nah, lakukan seperti itu ya. Nah, itulah cara-cara yang mungkin saya rasa bisa membantu teman-teman sekalian. Jadi jangan bergantung dengan hal-hal di luar kendali diri kita. Bergantunglah sama diri Anda sendiri. Pikirkan untuk diri Anda hal-hal yang baik, apa hal-hal yang Anda bisa lakukan untuk diri Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Itulah yang membantu kita untuk maju di dalam hidup ini. Sukses buat Andanya.